Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Masyarakat Indonesia optimistis kondisi ekonomi akan segera pulih dan pandemi COVID-19 bisa diatasi. Hasil kajian sebuah lembaga riset pemasaran dan opini masyarakat global menyebutkan 75% responden di Indonesia yakin kondisi ekonomi akan menguat dalam 6 bulan ke depan. Dipersembahkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun depan mencapai 5%. Perbaikan ekonomi ditunjukkan dengan kinerja positif neraca perdagangan yang terus mencatat surplus selama 5 bulan terakhir dan belanja APBN yang terakselerasi. Masyarakat Indonesia optimis kondisi ekonomi akan segera pulih dan pandemi COVID-19 bisa ditaklukkan. Kajian Ipsos, sebuah lembaga riset pemasaran dan opini masyarakat global menyebutkan sebanyak 75% responden di Indonesia yakin kondisi ekonomi akan menguat dalam 6 bulan ke depan. Ini adalah survei Ipsos kedua yang digelar 18 sampai 22 September 2020 di 6 negara di Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Filipina, Vietnam, Singapura, dan Thailand dengan 500 responden dari masing-masing negara yang berusia di atas 18 tahun. Responden ini berasal dari beragam latar belakang usia, gender, dan etnis agar bisa mewakili populasi. Survei Ipsos menemukan masyarakat Indonesia sama seperti 5 negara Asia Tenggara lainnya, mempersepsikan pandemi bisa mereka lewati dan hidup juga masih terus berjalan. Mereka bisa beradaptasi dengan situasi akibat COVID-19 dan menjadikan perubahan sebagai bagian dari normal baru yang harus dijalani. Lalu sejauh mana pandemi berdampak terhadap penghasilan masyarakat? Temuan Ipsos, situasinya sudah membaik. Bila dibandingkan survei pertama yang mayoritas berpendapat penghasilan mereka jauh berkurang dibanding sebelum pandemi. Dalam survei September lalu, sebanyak 4% responden di Indonesia mengaku sudah mengalami kenaikan pendapatan. Sedangkan 21% responden mengaku pendapatannya sudah stabil alias tidak lagi berkurang. Dan berikut temuan Ipsos terkait dampak pandemi terhadap pendapatan masyarakat. Hasil survei juga menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki optimisme terhadap pemulihan ekonomi yang lebih tinggi dibanding negara lain di ASEAN. Bahkan bila dibandingkan dengan Vietnam yang memiliki jumlah kasus COVID-19 lebih rendah, optimisme pemulihan ekonomi Indonesia lebih tinggi. Mengapa masyarakat Indonesia optimis bahwa kita akan segera bangkit dari krisis akibat pandemi COVID-19? Dari hasil survei Ipsos, masyarakat optimis lantaran negara hadir di saat krisis. Ini antara lain tercermin dari insentif yang diberikan pemerintah dan pendampingan selama pandemi terjadi sejak Maret 2020. Sebesar 53% masyarakat optimis karena program bantuan pemerintah untuk UMKM. 46% masyarakat optimis lantaran vaksin segera ditemukan. Kemudian 36%
37% masyarakat optimis karena bantuan tunai untuk masyarakat, 32% masyarakat optimis ada stimulus keuangan untuk pemilik usaha, dan 30% masyarakat optimis terhadap program Kartu Prakerja. Tahun 2020 kurang 2 bulan lagi. Berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo, anggaran penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional pada triwulan keempat 2020 tetap disalurkan semaksimal mungkin. Bila memungkinkan, anggaran terserap semua atau minimal 100 triliun rupiah pada triwulan keempat 2020. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi penyerapan anggaran penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional sampai 11 November 2020 sebesar 386,01 triliun rupiah. Angka ini 55,5% dari pagu total sebesar 695,2 triliun rupiah. Rinciannya, realisasi anggaran untuk bidang kesehatan 34,29 triliun rupiah atau 35,26% dari pagu. Anggaran perlindungan sosial 182,55 triliun rupiah atau 77,9% dari pagu. Dukungan usaha mikro kecil dan menengah 95,61 triliun rupiah, sektoral kementerian lembaga 32,93 triliun rupiah, serta insentif dunia usaha 38,64 triliun rupiah, dan pembiayaan korporasi 2 triliun rupiah. Yang terkait dengan pemulihan ekonomi, saya minta agar yang berkaitan dengan lapangan kerja itu menjadi perhatian. Berikan perhatian khusus untuk hal yang berkaitan dengan pembukaan lapangan kerja. Dan yang paling dibutuhkan saat ini adalah meningkatkan konsumsi rumah tangga dengan mendorong usaha kecil, usaha mikro, usaha menengah, dan besar harus didorong untuk mulai bergerak. Saya melihat realisasi anggaran di beberapa program sudah berjalan dengan baik. Misalnya untuk subsidi gaji sudah mencapai 82%, banpres produktif untuk pemberian modal, bantuan modal kerja kepada usaha mikro sudah mencapai 79%. Saya kira ini terus didorong agar bisa membantu meningkatkan daya beli masyarakat. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran hingga lebih dari 695 triliun. Dan ini penggunaan anggarannya sudah mulai menunjukkan dampak yang baik atau positif, baik untuk penanganan di bidang kesehatan maupun di bidang sosial ekonomi. Jumlah anggaran yang kita alokasikan untuk di bidang kesehatan ini mencapai 97,9 triliun. Dan jumlah yang sudah digunakan juga terus meningkat, yang berarti menggambarkan kesiapan dari pemerintah untuk menangani COVID ini dari mulai pencegahan hingga pengobatan dan juga untuk pengadaan vaksin. Ini adalah sekarang pusat perhatian kita karena vaksin pertama yang akan hadir di Indonesia dan nanti akan dilakukan program vaksinasi diharapkan akan segera mengembalikan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kondisi yang lebih aman, meskipun ini tidak boleh diartikan bahwa kita kehilangan kewaspadaan. Kita harus tetap melakukan tadi menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Itu tetap dilakukan meskipun nanti akan ada vaksin. Jadi masyarakat apalagi ini menjelang akhir tahun, tetap dan bahkan harus ditingkatkan disiplin protokol kesehatan.
Ini untuk menjaga agar seluruh jajaran terutama mereka yang bekerja di garis depan seperti tenaga kesehatan bisa terus terlindungi dari meningkatnya bahaya COVID. Jumlah insentif tenaga kesehatan yang sudah dibayarkan mencapai 7,22 triliun untuk 681.000 tenaga kesehatan. Mereka yang selama ini berjuang dan masih terus berjuang. Hal lain yang juga disoroti dari survei Ipsos adalah optimisme masyarakat akan pengadaan vaksin. 4 negara, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Vietnam yakin vaksin bisa ditemukan dan didistribusikan pada semester 1 2021. Sementara Singapura dan Thailand berharap vaksin bisa ditemukan pada semester kedua 2021. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Dengan memegang angka-angka kasus aktif, angka kesembuhan, angka kematian, dan indikator-indikator ekonomi yang ada. Dipersembahkan oleh